Suasana Batavia Kota Tua di sekitar Jalan Taman Fathahillah dekat Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 12-an teman-teman. Banyak kunjungan ya dari Wisman dan wisatawan Nusantara atau lokal. Dengan dominasi anak-anak dan emak-emak. Bapak-bapaknya tentu saja dalam kondisi bekerja ya di tempat kerja. Oke, coba sedikit eksplor ya ke Jalan Lada. Dulu merupakan perlintasan kendaraan ya, sehingga mengarah ke stasiun Jakarta Kota. Dan ini menjadi jalur persian yang sangat lebar ketika dikonversi oleh Pemprov DKI Jakarta pada momen revitalisasi tahun 2022 lalu. Wah, seru banget ya, kunjungannya banyak sekali nih anak-anak, dan masih bisa secara longgar bersepeda ya. Sepedanya disewa, bisa ada passionnya, ada topinya. Seru sekali. Sayangnya di beberapa titik keberadaan UMKM banyak sekali yang secara agresif masuk ke area wisata. Terutama di sisi sebelah barat nih, ada di Museum Bank Indonesia. Jalur persianya banyak dipenuhi dengan UMKM makanan ya, kuliner yang sebenarnya mungkin nggak boleh ya, tapi tergantung ketegasan dari pengelola dan Satpol PP ya. Masih dibolehkan, padahal agak-agak sedikit mengganggu, terutama untuk berjalan kaki, dan kotorannya relatif ada ya, residu dari peninggalan mereka berdagang gitu ya. Sudah ditempatkan di beberapa titik, namun sepertinya belum seluruhnya terakomodir dengan baik ya. Nah, seperti sudah terjelaskan, banyak sekali turis mancanegara yang couple dan grup ya teman-teman. Family juga ada ya. Namun jarang sendiri yang backpacker sendiri, itu jarang ya. Mereka biasanya berkelompok ya. Ini family sepertinya ya. Pemandangan ke stasiun KAI Jakarta Kota. Ada kereta jarak jauh antar kota, ada juga dominasi dari KAI komuter KRL ya. Banyak yang menepi di bawah pohon karena sudah mulai panas. Nah, ini BNI, gedung BNI Jakarta Kota. Jakarta Kota Kolaborasi, sebuah branding kota yang sempat dipopulerkan di era Anies Baswedan ya. Ada Plus Jakarta, jadi mewakili entitas 5 wilayah ya Jakarta dan 1 kepulauan, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu ya. Nah, ini berada di sisi sekitar BNI ada Nako, Kopi Nako, tempat yang asik buat sedikit rehat. Nah, coba nanti kita rehat sejenak ya di sini dengan membeli kopi Nako. Asik juga teman-teman. Ini momen makan siang juga dan rehat dari karyawan ya di sekitar sini. Pemandangan yang asik ya, cukup teduh dengan banyak pohon yang ditanam pada saat revitalisasi, terutama di sekitar median ya. Mohon pengunjung tidak membuang sampah di sembarang tempat karena sudah tersedia juga tempat sampah ya. Semoga kualitas masyarakat kita semakin membaik dalam beretika di tempat umum.
Jadi nggak bisa nanti seberang. Nah, ini menang ke titik pasar jadul Kota Tua. Ada kuliner, souvenir, dan fashion. Ini ada oleh-oleh kaos Kota Tua ya. Letaknya berada di sisi utara dari pintu keluar dan pintu masuk dari Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota. Di Jalan Lada. Banyak yang menepi nih, kepanasan. Mak-mak. Pemandangan Kopinako Jakarta Kota di sekitar gedung Bank BNI. Cukup asik ya, teduh, banyak pohon. Merupakan area terbuka hijau Bank BNI yang di sebagian digunakan untuk komersial ya. Pukul 12:11 di Jalur Persian Batavia Kota Tua Jalan Lada sudah ada prepare nih teman-teman yang mungkin mau menggelar live musik ya, live music di sebelah utara dari stasiun Jakarta Kota pintu utara. Jakarta Kota Kolaborasi. Masih banyak aliran pengunjung yang mengarah ke Jakarta Kota, teman-teman, dari stasiun KAI Komuter. Banyak juga yang gelar tikar. Wow, masih banget ya teman-teman. Liburan anak sekolah yang tinggal hitungan berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi ya teman-teman. Udah TPM kemarin sudah sempat mengantar bocil-bocil ke area nature di Kopi Tebing, Pamijahan, Bogor. Wah, ada arung jeram, ada berenang, ada juga playground teman-teman yang ya menjadi wahana anak-anak mengenal alam ya. Dan ini yang di Jakarta Kota ini adalah wisata sejarah dan wisata kota ya. Kuliner, termasuk juga museum, situs-situs bersejarah. Wah, masih banget ya teman-teman, mak-mak dan anak-anak. Nah, di selain akses melalui stasiun Jakarta Kota, KAI Komuter, ada juga Transjakarta, halte Jakarta Kota di samping di Jalan Lada dalam ya, di samping dari stasiun. Ada 3 halte sekurang-kurangnya di titik ini ya teman-teman, bahkan 4 ya, termasuk juga di sekitar Museum Bank Mandiri, Bank Indonesia. Ada juga halte Transjakarta untuk non BRT. Jadi sangat mudah teman-teman yang mau menghabiskan waktu liburannya hingga hari Minggu untuk ke Jakarta. Salah satu titik yang paling ramai dikunjungi adalah Batavia Kota Tua yang Rudal TPM saat ini liput ya teman-teman. Dan yang jelas free entry, gratis teman-teman. Tinggal menyediakan uang saku buat beli kuliner ya. Buat anak-anak makan dan minum. Dan bawa payung kalau bisa ya, kalau memang datangnya siang-siang. Serta kuat berjalan kaki ya teman-teman, latihan juga ya. Jadi jangan terbiasa juga menggunakan kendaraan bila mana cuma jaraknya dekat ya. Nah, ini lebih dekat lagi ke pintu masuk dan pintu keluar di stasiun Jakarta Kota, sektor utara. Nah, ini pemandangan ke halte Transjakarta Kota bersebelahan ya, di Jalan Lada Dalam. Kalau tidak berhati-hati, tidak waspada, hari ini bisa diserbu oleh para pedagang UMKM nih teman-teman. Mudah-mudahan pengelola Batavia Kota Tua yang merupakan entitas di bawah Pemprov DKI Jakarta beserta Satpol PP aware ya untuk menjaga area ini bebas dari UMKM yang bahkan mungkin sebenarnya
mendorong untuk perekonomian, tapi tentu saja ada efek sampingnya, yaitu pedestrian jadi kotor dan tidak teratur dan menghalangi pengunjung untuk bermobilitas di area ini. Mungkin perlu pembenahan ya. Sebenarnya sudah ditempatkan di area tertentu seperti di beberapa titik ya. Sayangnya tidak semuanya patuh dan terakomodir dengan baik ya teman-teman. Masukan, semoga pemerintah Pemprov DKI Jakarta di bawah Pramdul semakin membaik ya kinerjanya. Jangan sampai malah area ini semakin semrawut ya diserbu UMKM. Nah, ini pemandangan di sisi barat dari stasiun KAI Komuter. Ada Gedung Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, dan Museum Mandiri. Pemandangan ke arah proyek stasiun MRT Jakarta Kota yang sedang konstruksi ya. CP 203 fase 2 dari mulai start di Bundaran HI menuju ke Jakarta Kota. Yang kabarnya untuk tahun 2029 bisa difungsikan atau dioperasionalkan. Sejauh ini yang target terdekat adalah tahun 2027 untuk fase CP 201 ya, dari Bundaran HI ke Harmoni, yang kemungkinan akan beroperasi lebih cepat dibanding yang ke arah kota ini, yang karena ada sempat terhambat di CP 202 yang dari Harmoni ke Sawah Besar ya, Glodok. Penandatanganan kontraknya di era Pak Anies Baswedan agak lebih belakang ya, sehingga kinerja dari pencapaian progresnya juga lebih lambat dibanding CP 201 dan CP 203 fase 2. Seandainya sudah terhubung dengan MRT Jakarta sampai Jakarta Kota, tentu saja sangat baik ya teman-teman, mengurangi trafik kendaraan pribadi ke arah kota dan aksesibilitasnya semakin lancar, nyaman. MRT sangat diandalkan sejauh ini ya teman-teman, untuk mengurangi penggunaan kendaraan, terutama mereka yang dari level pengguna kendaraan pribadi ya. Sayang banget ya, banyak sekali UMKM yang membuka lapak di sekitar Bank Mandiri nih sampai ke pintu dari Jalan Lada. Wah, kalau tidak dikendalikan akan semakin banyak nih, termasuk juga di taman ini. Plaza Barat dari stasiun KAI Jakarta Kota dikonversi dari sebelumnya merupakan halte Transjakarta di era Pak Anies Baswedan tahun 2022. Ada air mancurnya yang tetap dilestarikan ya. Pintu masuk stasiun KAI Jakarta Kota sisi barat. Nah, kita bisa lihat pemandangan ke area konstruksi Jakarta, MRT Jakarta fase 2 CP 203. Masih cukup banyak pekerjaan sepertinya. Tiket counter untuk komuter lain di sisi barat, pintu masuk barat Jakarta Kota.